Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan Buku Channel, jumpa lagi kita di kesempatan yang berbahagia ini dengan Jalan Buku Channel, channel dengan moto The Power of Literasi. Kali ini kita akan kembali ke album buku kenangan, pemirsa. Jadi ini saya belum lama ini dapat buku yang luar biasa ini, kumpulan khutbah Jumat. Nah, ini dia. Temanya adalah Pondasi Iman dan Ibadah. Ditulis oleh sahabat saya, itu Profesor Dr. HM Hamdar Ar-Raiyah MAG. Sahabat saya dari Sulawesi Selatan. Kenapa ini menjadi buku kenangan buat saya, pemirsa? Saya sebetulnya sudah lama tidak bertemu dengan sahabat saya ini, Pak Hamdar Arya. Selamat datang Pak Hamdar Arya. Mudah-mudahan nonton apa ini Jalan Buku Channel. Terima kasih ini Pak Hamdar Arya. Saya telah mendapatkan buku yang sangat berharga melalui adik saya. Jadi adik saya ketemu beliau, kemudian dititipi kenang-kenangan buat saya gitu. Setelah saya buka-buka ternyata ini buku sangat bermanfaat ini, khususnya untuk teman-teman yang sering ya menjadi khotib itu. Kumpulan khutbah Jumat ini dengan tema Pondasi Iman dan Ibadah, isinya ada sekitar berapa ya ini, 15, ada 15 15 bahan khutbah ya. Jadi untuk 13 itu khutbah Jumat, satu untuk khutbah Idul Fitri, dan satu lagi untuk khutbah Idul Adha. Jadi buku ini terdiri dari 15 bahan ya, teks khutbah gitu lah. Menarik pemirsa, isinya ini antara isinya saya bacakan aja ya. Yang pertama khutbah Jumat yang ada 13 itu. Satu, dalil tentang keesaan Allah. Nah, ini luar biasa ini, tentang akidah ya. Dalil tentang keesaan Allah. Jadi yang kedua, Islam sebagai agama yang benar. Ya, jadi Islam sebagai agama yang benar. Gitu. Yang ketiga, Muslim sebagai predikat terpuji. Ya. Muslim sebagai predikat terpuji. Sepertinya ini saling berhubungan antara khutbah yang satu dengan khutbah lainnya itu ya. Yang keempat, menjaga citra sebagai Muslim. Jadi kalau tadi Muslim sebagai predikat terpuji, sekarang ini yang keempat ini adalah menjaga citra, bagaimana memeliharanya, citra sebagai Muslim itu. Nah, yang kelima, Al-Quran sebagai kalam Allah. Yang nomor 6, kesadaran tentang akhirat. Gitu. Ini perlu sekali karena umumnya orang itu bukan tidak yakin ada akhirat, tapi biasanya sepertinya itu menganggap ringan, menyepelekan, sehingga akhirnya sepertinya tidak sadar tentang kehidupan akhirat itu. Padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih panjang dari kehidupan dunia yang kita alami sekarang ini. Yang ketujuh pemirsa itu salat sebagai identitas Muslim. Salat sebagai identitas Muslim. 8, amal dan sumbangan pada kehidupan. 9, ini menarik nih, doa yang makbul. Nah, ini bagaimana kita akan mendapatkan pencerahan terkait dengan bagaimana membaca doa yang khusyuk sehingga insya Allah doanya itu terkabul. 10, sikap empati dan persatuan umat. Nah, sikap empati dan persatuan umat. Gitu. Ini penting sekali di tengah-tengah ada berbagai tarik menarik antara satu kekuatan dengan kekuatan lain. Ini perlu terus didorong ini tentang bagaimana
membangun sikap empati dan persatuan umat ini. Ilmu sebagai anugerah Allah. Ilmu sebagai anugerah Allah. 12 al-abrar sebagai penghuni surga. Yang terakhir 13 memohon hidayah sepanjang hayat. Ini untuk khutbah Jumat, pemirsa. Ada dua lagi, yaitu khutbah Idul Fitri, judulnya menata hati sebagai pangkal keberhasilan. Khutbah Idul Fitri, menata hati sebagai pangkal keberhasilan. Jadi ini kan kaitannya dengan Ramadan ini. Jadi pasca Ramadan itu bagaimana itu? Menata hati ya, sebagai pangkal keberhasilan. Mungkin yang dimaksud adalah keberhasilan melaksanakan ibadah puasa ya, latihan selama sebulan penuh itu. Kemudian khutbah Idul Adha yang terakhir. Itu nomor 15, berdoa dan berbagi. Ini Idul Kurban. Jadi berdoa dan berbagi. Tentu kaitannya dengan semangat berkurban ya. Semangat berkurban. Itu pemirsa, jadi buku ini terdiri dari 179 halaman. Masing-masing teks khutbah itu kisarannya antara 9, 10, 11 halaman. Jadi antara 9 atau 9 lebih sebelum 9,5 atau 10 halaman atau 10,5 halaman sampai paling banyak itu 11 halaman. Jadi kalau 15 ya jadi ya sekitar 180 kira-kira rata-rata seperti itu. Oh tapi ada bagian lain, ada pengantar, ada daftar isi, ada apa ini pedoman transliterasinya. Ini bagus sekali pemirsa buku ini. Itu sebabnya saya angkat ke dalam buku kenangan ini. Di samping tadi karena faktor kehadiran buku di saya ini juga membuat surprise buat saya karena sudah lama tidak ketemu sahabat saya ini, Profesor Dr. HM Hamdar Ar-Raya ini. Beliau adalah profesor riset, peneliti ahli utama di BRIN, sebelumnya di Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama. Bertugas bersama saya dulu di Kementerian Agama. Buku ini kenapa menarik? Pertama, kalau coba pemirsa lihat itu, jadi poin-poin apa ini hurufnya ini besar-besar, jadi enak dibaca, jadi jelas gitu. Untuk terutama untuk teman-teman yang sudah usianya lanjut ya, ini luar biasa. Hurufnya itu jelas besar-besar, baik yang Latin maupun yang huruf-huruf Arab, gitu. Jadi tidak membuat mata kita sulit ya. Ini enak sekali membacanya seperti ini. Ini untuk huruf-huruf Arabnya. Huruf-huruf Latinnya seperti ini. Jadi ini hurufnya besar-besar dan terang, jelas gitu. Luar biasa. Di bagian akhir juga ada daftar pustaka. Ini daftar pustakanya luar biasa. Bagus-bagus ini. Ya. Terus sekali lagi terima kasih Pak Hamdar yang telah memberikan buku kenang-kenangan untuk saya, kumpulan khutbah Jumat, sehingga kalau sesekali ada yang minta untuk khutbah Jumat, ini bisa langsung kita bawa ini ya, kita pakai gitu untuk ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk teman-teman mubalik, dai gitu, untuk dijadikan panduan atau juga banding dengan bahan-bahan, dengan materi-materi khutbah yang biasa Bapak Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di Jalan Buku Channel. Tapi jangan lupa selain subscribe, like, dan share, komen terhadap Jalan Buku Channel, kita juga punya mitra ya, kolaborasi kita, yaitu dengan channel Jelang Jejak Langkah Tarmizi-S, kemudian juga dengan channel Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.